Dua jenazah pekerja Freeport yang tertimbun longsor tambang di Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah berhasil dievakuasi. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya. Tim penyelamat berhasil menemukan 2 jenazah pekerja Freeport yang tertimbun material basah di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave, Mimika, Papua Tengah, Sabtu pagi. Saat ini kedua jenazah bernama Irawan 46 tahun dan Wigi Hartono 37 tahun sedang dilakukan proses identifikasi oleh tim Inafis Polres Mimika untuk kemudian dilakukan visum. Korban atas nama Irawan berasal dari Cilacap, Jawa Tengah, sedangkan Wigi Hartono berasal dari Tulung Agung, Jawa Timur. Saat ini tim penyelamat masih mencari keberadaan 5 pekerja lainnya yang terperangkap di lokasi tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. VP Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati mengatakan meski terus-menerus menghadapi tantangan besar dan risiko keselamatan tinggi, tim penyelamat bekerja tanpa henti membuka akses menuju lokasi keberadaan para pekerja dengan alat berat jarak jauh, bor, dan drone. Tantangan terbesar yakni volume material basah yang masih aktif dalam jumlah yang besar, jauh lebih besar dari yang pernah terjadi. Hal ini membuat proses penyelamatan menjadi kompleks, penuh risiko, dan memerlukan waktu tambahan untuk menyingkirkan material dalam jumlah besar. Mati di motor lo, boy. Mati lo, boy. Mati lo, boy. Sebuah truk bermuatan pasir terbalik di Jalan Poros Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut terekam kamera amatir warga. Diduga truk tidak kuat menanjak saat berusaha berjalan di jalan yang menanjak, tiba-tiba truk berjalan mundur hingga menabrak pembatas jalan dan terbalik. Sejumlah kendaraan di belakang truk nyaris tertabrak truk-truk yang berjalan mundur. Beruntung sopir truk berhasil menyelamatkan diri dengan melompat keluar truk sesaat sebelum truk menabrak pembatas jalan dan terbalik. Hingga kini belum ada pihak terkait yang dapat dimintai keterangan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama Anyus melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting arus pendek listrik, sebuah gedung yang biasa digunakan untuk rapat di Magelang, Jawa Tengah, ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Api berhasil dipadamkan 30 menit usai kejadian. Api menghanguskan gedung pertemuan Manohara di area sekitar Komplek Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Sabtu dini hari. Tim damkar Kabupaten Magelang yang diterjunkan ke lokasi berupaya memadamkan kobaran api yang semakin membesar dan telah menghanguskan bangunan joglo berkonstruksi kayu dan berdinding kaca tersebut. Diduga kebakaran tersebut dipicu korsleting arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan 30 menit usai kejadian, usai 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Untuk api setengah jam kita sudah bisa memadamkan dan selanjutnya kita melakukan pendinginan. Pak, objek yang terbakar apa, Pak? Diperkirakan tempat Zoom meeting, untuk meeting kelihatannya ruang meeting. Dugaan awal arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Jumlah kerugian belum dapat diperkirakan, sementara kasus kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Keributan antar karyawan 2 perusahaan petugas bandara terjadi di area Bandara Domine Edward Osok Sorong, Papua Barat Daya. Kericuhan dipicu pemutusan hubungan kontrak kerja sepihak oleh maskapai kepada perusahaan PT Lintas Megantara dan memasukkan perusahaan baru. Suasana area Bandar Udara Domin Edward Osok Sabtu pagi mendadak memanas. 2 kelompok karyawan petugas bandara dari PT Tri Perkasa Dirgantara dan PT Lintas Megantara terlibat keributan.
Keributan dipicu saat sejumlah karyawan PT Lintas Megantara sedang melayani pesawat komersil. Tiba-tiba aktivitas mereka dihentikan oleh karyawan PT Tri Perkasa Dirgantara yang diduga baru saja ditunjuk sebagai pengganti. Situasi memanas setelah salah seorang karyawan diduga melakukan provokasi hingga nyaris terjadi adu jotos di dalam area bandara. Usai kedua kelompok diamankan, situasi berangsur terkendali. Keributan dipicu terminasi pihak maskapai terhadap PT Lintas Megantara dan memberikan kontrak baru kepada PT Tri Perkasa Dirgantara. Padahal sehari sebelumnya sudah ada upaya mediasi antara kedua pihak dan otoritas bandara. Jadi terdapat persoalan penafsiran kontrak. Jadi beda tafsir antara kami dengan PT Lion Air. Nah, PT Lion Air mengirimkan kami surat terminasi yang pada intinya tidak lagi memperpanjang kontrak. Nah, tetapi kontrak ini menurut penafsiran kami berlanjut. Normal, tidak ada masalah. Kalau setahu kami itu ada penggantian penanganan masalah pelayanan daerah dari yang ditunjuk oleh PT Lion. Tetapi kalau mau jelasnya nanti koordinasi dengan PT Lion ya terkait dengan penunjukan dan lain-lain. Saya hanya berbicara terkait operasional bandara. Memang tadi agak terhambat sedikit karena ada sesuatu terkait dengan penunjukan dari Lion. Itu pesawat dari Manado ya? Penanganan yang baru seperti itu, Pak. Situasi keamanan di wilayah Polsek Bandara aman dan terkendali. Memang sedikit tadi ada insiden sedikit. Ya, alhamdulillah sudah dalam keadaan yang baik. Kita sebagai polisi di sini tidak ada yang ingat kemanapun. Usai situasi Bandara Deo Kota Sorong kembali normal, pihak kepolisian dan otoritas bandara berencana memediasi ulang antara pihak maskapai dan kedua perusahaan untuk mencari titik temu. Satres Narkoba Polres Metro Tangerang Selatan, Banten, membongkar kasus peredaran narkoba jenis tembakau sintetis yang diproduksi secara home industry. 9 orang ditangkap dalam operasi yang dilakukan sejak Agustus hingga September 2025. Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan menggerebek sebuah kontrakan di kawasan Serpong yang dijadikan tempat penyimpanan tembakau sintetis. Selanjutnya polisi melakukan pengembangan ke sebuah apartemen di kawasan Cikarang, Bekasi yang dijadikan tempat penyimpanan bahan baku serta produksi tembakau sintetis. Dari penangkapan tersebut, 9 tersangka diamankan dengan total barang bukti 21 kg tembakau sintetis berikut alat praktiknya. Menurut polisi, para pelaku biasanya mengedarkan tembakau sintetis melalui media sosial. Jadi kami amankan 9 orang dengan barang bukti kurang lebih 21 kg bahan jenis pembuat sintetis tembakau sintetis. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.